proses penyidikan, tersangka DRL sudah selesai dilaksanakan. Ada 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik berdasarkan dari KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 100 Ayat 5. Penyidik mempedomani untuk pelaksanaan penyidikan tersebut tidak melakukan penahanan. Dr. Richard Lee ini ya berdasarkan pasal 100 ayat 5 tadi ya tidak terlalu memenuhi, tidak terlalu urgent untuk dilakukan penahanan. Polemik hukum antara Richard Lee dan dokter detektif kini memasuki fase yang semakin rumit, panas, dan penuh sorotan publik. Konflik panjang keduanya kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan yang cukup mengejutkan. Belum lama ini, Richard Lee yang telah berstatus sebagai tersangka justru diperbolehkan pulang usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut langsung memicu beragam reaksi, terutama dari pihak pelapor, dokter detektif atau yang akrab disapa Doktif. Doktif secara terbuka mengaku kecewa. Sejak awal ia berharap penahanan dilakukan mengingat status tersangka telah resmi disandang dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang berkaitan dengan produk serta layanan kecantikan. Kasus ini juga menarik perhatian kalangan ahli hukum, salah satunya praktisi hukum Tony RM yang memberikan analisis terkait keputusan kepulangan Richard Lee setelah pemeriksaan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, memang penahanan ini persyaratannya itu ditambah. Di KUHP yang baru ini ditambah itu persyaratan subjektifnya. Jadi diatur di dalam pasal 100 ya KUHP yang baru itu syarat objektifnya ada, yaitu pasal 100 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana ya, minimal 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Syarat subjektifnya ini banyak. Syarat subjektifnya ini sampai huruf H ya. Nah, jadi huruf A itu syarat subjektifnya ya. Pertama itu harus ada 2 alat bukti ya. Jadi secara keseluruhan syarat subjektif itu selain harus ada 2 alat bukti. Nah, kemudian yang A ini harus ada syarat mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali. Ya, berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, bisa saja ya penyidik tidak melakukan penahanan karena melihat ya tersangka Richard Lee ini ya tidak tidak memenuhi unsur ya untuk dilakukan penahanan ya dari syarat subjektif. Jadi saya melihatnya ya ini bisa jadi ya secara subjektif melihat Dr. Richard Lee ini ya tidak terlalu urgent untuk ditahan ya karena berdasarkan pasal 100 ayat 5 tadi ya tidak terlalu memenuhi, tidak terlalu urgent untuk dilakukan penahanan berdasarkan penilaian penyidik. Ya, sebagai teman, baru tadi pagi saya cross check, tapi saya nggak sempat cross check ke dia. Aku tanya ke teman kami sama-sama partner bisnis. Gimana rekan kita? Aman katanya. Sudah tidak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. Bang, kalau dari hukum si Doktif telepon saya juga. Doktif telepon saya juga. Wah, si dokter kecewa, nggak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. ada kecewanya dia pulang, oke, tapi juga ada senengnya. Kenapa? Karena akhirnya dia berani untuk membuka maskernya dan kalian bisa melihat wajah dia sebenarnya. Ya, yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dia tampilkan selama ini di TikTok atau di sosmed ya, bahwa wajahnya dia sangat penuh dengan scar
ya, bopeng seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih saudara tersangka DRL mau membuka ya maskernya untuk memperlihatkan bahwa apa yang dia perlihatkan di sosmed bukan seperti itu. Oke. Yang kedua, cukup kecewa, tapi Dokti belum sempat menanyakan kenapa, kemungkinan alasannya dia sakit. Ya, jadi karena alasannya dia sakit, makanya tadi dari Dokes datang untuk memeriksa. Kemungkinan dia diperiksa dan mungkin memang ada sakitnya. Ya, jadi memang sesuai dengan KUHP baru, memang tidak boleh tersangka itu ditahan dalam kondisi sakit. Ya, jadi Dotif yakin tadi memang sudah dilakukan pemeriksaan mungkin ya. Jadi memang kondisinya tidak lagi dalam kondisi yang fit. Karena kita lihat memang mukanya kan kusut banget ya. Mukanya kusut, kelihatan stres. Ya, jadi ya mungkin salah satunya dia dari sakitnya dia. Kita lihat aja besok penjelasan untuk preskon yang dilakukan oleh Kabid Humas. Pasca kepulangan tersebut, ruang publik langsung dipenuhi berbagai spekulasi, mulai dari tudingan adanya perlakuan istimewa hingga anggapan bahwa proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menanggapi riuhnya opini publik, pihak kepolisian akhirnya angkat bicara. Melalui keterangan resmi dijelaskan bahwa kepulangan Richard Lee bukanlah pembebasan, melainkan bagian dari prosedur hukum yang memang diperbolehkan dalam tahap penyidikan. Meski tidak ditahan, status tersangka tetap melekat. Ia diwajibkan menjalani wajib lapor serta bersikap kooperatif setiap kali dipanggil penyidik. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kelancaran penyidikan dan perlindungan hak hukum tersangka. Proses penyidikan tersangka DRL sudah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan kemarin pagi hari sampai dengan malam hari. Ada 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik berdasarkan dari KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 100 Ayat 5. Penyidik mempedomani untuk pelaksanaan penyidikan tersebut tidak melakukan penahanan kepada tersangka DRL. Panduannya acuan dari Pasal 100 Ayat 5 tersebut. Dalam hal ini, penyidik Polda Metro Jaya sangat independen melakukan berdasarkan azas legalitas, profesional, proporsional, dan akuntabel. Silakan rekan-rekan boleh mengawal proses perkara ini. Dan kami juga menyampaikan suatu informasi pada rekan-rekan, dengan tidak dilakukan penahanan tersangka DRL, ini proses perkara juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penyidik akan melengkapi berkas perkara, setelah itu akan melaksanakan expose kepada jaksa penuntut umum. Kita berdoa bersama agar berkas perkara ini tidak bolak-balik dan sudah terpenuhi sehingga dapat kita kirim kepada jaksa penuntut umum. Dan aku sudah kasih penjelasan yang benar-benarnya dan sejujurnya. Sekali lagi, semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Di luar dari itu saya nggak akan kasih statement karena itu sudah masuk ke pokok perkara. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan terang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak dan menjatuhkan orang lain. Keputusan tersebut justru semakin memanaskan konflik. Di satu sisi, Doktif menilai penahanan seharusnya sudah layak dilakukan. Terlebih ia mengklaim memiliki sejumlah bukti kuat, termasuk temuan produk dan perawatan kecantikan yang disebut tidak layak edar. Ini adalah produk yang baru Doktif beli kurang lebih sebulan. Ya, kita lihat apa dalamnya. Berarti baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Ya, oke? Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang Dokti bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker. Ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian semua?
sebelumnya Richard Lee sempat menggugat penetapan status tersangkanya melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak seluruh permohonan tersebut dan menyatakan proses penetapan tersangka telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan itu sekaligus memastikan status tersangka tetap sah. Hari ini, Rabu 11 Februari 2026, sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra-peradilan. Ini aspek formil. Putusan pengadilan lah. Kita sudah menghargai putusan pengadilan. Yang dimana kita kan mengajukan permohonan. Ya kita hargai lah putusan pengadilan. Nanti kita kasih statement lah ya. Lebih lengkapnya kita kasih statement nanti ya. Ya kami menghargai setiap putusan dari majelis hakim. Yang pada intinya meskipun kami ditolak, kami tetap menghargai ya. Ada kekecewaan nggak Bang dari tim kuasa hukum Richard Lee? Itu kalau kekecewaan pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Tak lama setelah putusan dibacakan, kepolisian bergerak cepat dengan menerbitkan surat pencegahan atau cekal terhadap Richard Lee. Artinya, ia untuk sementara waktu tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri selama proses hukum masih berjalan. Kini, polemik antara kedua pihak memasuki babak pembuktian yang semakin menegangkan dan publik pun menanti bagaimana akhir dari konflik hukum yang terus memanas ini. Artinya kalau sudah ada dilakukan pencekalan, itu merupakan suatu mekanisme dalam proses penyidikan agar yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun bepergian ke luar negeri.